selamat pagi semuanya. Wah, welcome to Jakarta Pak Dodi. Thank you. Thank you juga untuk Pak Kris udah datang, Pak John juga udah datang di sini di kantornya Ting nih ya. Ini podcast perdana kita sih pertama kali kita berempat ya rame-rame di sini. Biasanya kita ketemunya di Zoom ya. Ketemunya di Zoom antara ya study case apa enggak ya Ting Talk nih. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol simple sih. Sebenarnya kita ngobrol tentang investment. Tapi sebelum itu Pak Sumadi Suryanto, seorang investor yang telah berinvestasi sejak tahun 2015. Beliau merupakan co-founder Ting. Saat ini sedang menjabat sebagai CEO dari Ting. mungkin boleh cerita dulu nggak Pak Dodi, gimana sehariannya nih di Jakarta dari kemarin sampai sekarang? Nah, ini salah satu bintang tamu kami, yaitu Pak Dodi Prayogo. Beliau merupakan seorang investor dan pengajar. Beliau juga seorang content creator di bidang finansial di channel YouTube Dodi Bicara Investasi yang sudah berjalan sejak tahun 2019. Saya sendiri kan job utamanya adalah dosen. Saya dosen di Teknik Sipil Universitas Swasta di Surabaya. Kebetulan ke Jakarta ini ambil izin cuti karena kan dosen juga karyawan kan. Nah ini kebetulan ada undangan untuk menjadi pembicara, terus kemudian extend supaya bisa ketemu sama teman-teman yang dulunya kan ketemunya di Zoom. Kopdar. Tuh, jadi bisa dulu pernah ketemu sama Kris juga di Surabaya waktu di Surabaya, tapi John waktu itu 2019, tapi sama saya baru ketemu nih, ketemu tatapan nih. Waduh. Ya senang bisa ketemu sama teman-teman yang dulunya cuma bisa lihat di layar. Gitu. Oke, nah ya udah kalau gitu sekarang kita masuk ke topik ya. Jadi sebenarnya sekarang kan udah kalau kita lihat ya anak-anak sekarang bahkan yang anak kuliah, anak SMA udah mulai nih investasi ya. Nah sebenarnya kita mau bahas yang secara simpel, kan ada yang orang lebih percaya mungkin taruh secara reksadana, bahkan ada yang juga mencoba diri, memberanikan diri untuk invest langsung ya. Invest langsungnya antara dia ngikut-ngikut teman, apa enggak dia coba analisa sendiri, akhirnya dia invest gitu. Nah mungkin di sini kita mau cerita ya, kalau di Ting ini tuh ada dua terms. Kalau kita ada yang namanya defensive investor, ada yang samanya enterprising investor. Defensive tuh apa sih, yang lebih istilahnya lebih less lah. Ini effortnya untuk analisa saham, kalau sedangkan enterprising lebih ada effortnya gitu. Nah mungkin saya mau nanya ke Pak John dulu nih. Kalau menurut Pak John sih sebenarnya untuk investor pemula sebaiknya kayak gimana sih? Apa langsung coba analisa sendiri atau mungkin jadi defensif dulu? Menurut Pak John gimana? Ya susah-susah gampang ya. Pak Johnson Bunarwan, seorang investor yang telah berinvestasi selama 10 tahun. Beliau juga merupakan co-founder dari Ting dan saat ini berperan sebagai advisor untuk Ting. Menggali informasi, juga alur dari informasi, stream of information itu sangat kenceng sekali dan sangat mudah diakses. Jadi kadang-kadang itu banyak anak muda, terutama anak muda ya. Saya lihat 2 tahun belakangan itu cenderung mengesampingkan prinsip-prinsip investasi yang prudent ya, yang baik dan benar itu cenderung diabaikan untuk mengejar manfaat atau benefit dari jangka pendek yang sebenarnya mungkin bisa harmful to them secara jangka panjang. Jadi kalau ditanya apakah bagaimana anak muda harus memulai investasi, baik itu defensif atau enterprising, menurut saya bisa mulai dari dua-duanya. Faktor yang paling mempengaruhi keputusan mana yang harus diambil oleh seorang pemuda atau pemudi adalah waktu. Apakah Anda memiliki waktu yang cukup untuk menjadi defensif atau enterprising? Mungkin sebelum kita masuk itu mungkin kita perlu satu paham dulu ya apa itu defensif, apa itu enterprising gitu. Kalau menurut saya pribadi sih defensif itu seorang yang mungkin hanya bisa spend less than 10 hour a week, kurang dari 10 jam seminggu untuk melakukan analisa, belajar dan segala macam. Enterprising itu mungkin orang yang memiliki passion tinggi untuk berinvestasi dan bisa meluangkan waktu 10 jam lebih per minggu untuk belajar dan improve themselves gitu loh ya. Jadi menurut saya perbedaan paling signifikan itu di situ. Mau jadi defensif atau enterprising menurut saya tidak ada yang salah sih. Yang paling membedakan itu waktu.
Kalau dari saya sih begitu, mungkin teman-teman Ya. begitu. Nah ini nice banget ya dari Pak John. Nah sebenarnya tadi aku ada dengar mention soal waktu. Nah mungkin boleh dari Pak Kris sama Pak Dodi cerita nih. Kan kayak Pak Dodi sendiri kan bilang sebagai dosen. Pak Kris pun juga memimpin sebuah perusahaan terus punya banyak aset-aset perusahaan lainnya juga. Kira-kira kalau menurut Pak Kris sama Pak Dodi bisa nggak sih kita yang punya istilahnya day to day job yang hour-nya itu kita bisa luangin waktu at least misalnya 10 jam ke atas biar kita bisa dianggap sebagai enterprising investor. Kalau misalnya bisa itu caranya gimana kira-kira? Mungkin dari Pak Kris dulu kali. Oke. Kalau saya sebenarnya Bintang tamu kedua kami, yaitu Pak Kris Angkasa, seorang total investor. Beliau juga merupakan co-founder dari Indonesia Value Investor Forum. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai CEO dan chairman dari beberapa perusahaan lainnya. saya udah komitmen sama prinsip investasi dulu. Jadi banyak sekali prinsip-prinsip investasi yang sebenarnya membuat kita itu bisa kita aplikasikan di bisnis dan kehidupan kita sendiri. Jadi menurut saya itu pertama terlepas dari jam yang kita lakukan untuk mungkin bisa istilahnya di game itu grinding ya. Grinding itu kita istilahnya baca laporan keuangan, mungkin ngikutin perusahaan. Itu mungkin saya rasa 10-15 jam per minggu itu saya rasa untuk minimal untuk enterprising. Ya. Nah, tapi kalau soal komitmen ke prinsip investasi tentang manajemen resiko, tentang pentingnya perencanaan atau feedback atau review kita punya keputusan, itu saya rasa itu harus full time. Karena itu adalah komitmen prinsip. Makanya saya sering kalau misalnya saya dengar orang, oh investasi itu ada jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjang itu investasi, jangka pendek itu trading misalnya. Menurut saya itu tidak akan jadi karena investasi itu bukan satu balapan. Nah, dan itu bukan sesuatu yang kita bisa lakukan part time. Nah, jangka panjang pendek itu apa? Sebenarnya itu blur banget karena memang kita fokuskan bahwa kita mau jangka panjang, tapi apakah kita terkadang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan jangka pendek? Ada juga. Tapi harus ada satu komitmen awal dulu. Karena kalau tidak, ketika kita masuk di dalam konteks satu situasi tertentu, kita nggak tahu nih, suka-suka kita ganti. Nah, jadi menurut saya pertama itu tetap defensif sama enterprising itu menurut saya tiap orang beda-beda dan beda-beda tergantung faktor apa. Contoh satu itu apakah kita itu mau ada aspirasi nih menjadi profesional. Nah, kalau Anda mau jadi profesional, saya rasa kurang dari 30 jam per minggu itu saya rasa itu tidak bisa jadi profesional. Itu adalah komitmen. Ya. Komitmen. Jadi kalau Anda mau jadi profesional, Anda misalnya rencana mau ngambil uang orang misalnya jadi fund manager atau misalnya Anda bagian dari keluarga yang mempunyai aset yang dititipkan itu. Nah, itu Anda harus profesional. Bayangin orang udah titipin sesuatu ke Anda gitu. Nah, tapi kalau Anda itu pada saat sekarang persentasi aset Anda belum di tangan Anda misalnya. Nah, dalam arti apa? Hari ini Anda masih kerja, Anda nabung. Artinya persentasi aset Anda itu ada di masa depan. Masa depan mungkin 10 tahun lagi baru datang, itu uangnya pelan-pelan masuk. Nah, kalau seperti itu saya rasa itu Anda bisa pilih Anda mau defensif atau enterprising di sana. Nah, saya rasa itu 10 sampai 15 jam per minggu itu bisa jadi starting point lah. Bayangin kalau masa nggak bisa sih seminggu Anda luangkan waktu setengah hari atau mungkin 8 jam untuk apakah itu, dan nggak selalu harus laporan keuangan. Kadang baca, kadang konsumsi dari narasumber yang baik, dan itu lama-lama bakal jadi habit. Nah, buat saya, kalau Anda masih muda, ini ada dua pandangan. Ada yang bilang kalau masih muda, asetnya belum banyak, jadi efeknya nggak begitu banyak. Tapi pada saat yang sama, ketika Anda spend lebih banyak waktu Anda, apalagi di bawah 30 nih, Anda baca itu knowledge itu compound. Itu sama seperti Anda nabung sebenarnya. Jadi saya rasa kalau cara lihat saya seperti itu sih. Oke, kalau gitu. Kalau Pak Dodi gimana? Ya, kurang lebih sama ya dengan tadi Pak John dan Pak Kris. Cuman saya mau tambahkan dari satu sudut pandang aja. Karena kebetulan sudah mungkin hampir 3 tahun menjadi content creator. Dan saya juga yang termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, rajin jawab. Jadi saya menyadari kalau memang ada satu lapisan orang atau satu segmen orang yang meskipun kita sudah menjelaskan
mereka yang memang nggak bisa nangkap dalam artian ya belum sampai ke sana gitu, sehingga kadang pun ketika dituntun bisa saja mereka salah dalam artian kita berikan misalnya mereka mungkin dapat suatu fakta, tapi mungkin kebanyakan orang dapat insight yang seperti ini yang benar, mereka bisa dapat insight-nya yang salah. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga yang memang pekerjaan itu full time. Jadi full time itu ada satu segmen masyarakat yang kerjaannya itu memang dari pagi sampai malam dan mereka capek. Nah, kalau memang termasuk di segmen lapisan masyarakat yang itu, sebaiknya memang pilih yang defensif aja gitu ya. Karena memang kalau mau nyoba belajar pun waktu memang mungkin masih nggak ada, dan ya memang belum sampai ke tahap untuk bisa memahami suatu data dengan baik. Dan itu kita masih belum bicara behavior kita belum bicara behavior dan psikologis ketika membeli saham secara langsung gitu ya. Nah, saran saya sih memang kalau memang seperti itu kondisinya lebih baik defensif. Tapi saya setuju ya sama Pak John yang tadi bilang kalau lebih dari 10 jam ya, atau Pak Kris yang bilang kalau memang punya komitmen untuk bisa belajar ya kenapa nggak ada salahnya, apalagi kalau masih muda gitu ya. The more you learn, the more you earn. Ya benar, the more you learn, the more you earn. Itu mungkin. Oke deh. Berarti saya lihat di sini berarti sebenarnya bisa-bisa banget ya buat teman-teman yang misalnya masih sekolah ataupun ya kerja full time pun juga sebenarnya bisa luangin waktu, karena at least 10 jam at least buat minimum buat teman-teman buat belajar kan di situ. Sumadi tahu nggak average orang Indonesia plus 62 itu spend time on social media and Netflix and entertainment itu berapa jam per hari? 3 jam bahkan. Menurut riset itu hampir 8 jam. 8 jam? Ya, untuk menghabiskan kecil-kecil social media social media e-commerce ya. Ya, campur e-commerce and anything ya. Kemudian short video platform gitu ya, dan entertainment, gitu ya. Netflix dan segala macam, itu orang Indonesia itu salah satu yang spend time very much untuk that. Jadi kalau ada orang bilang nggak bisa spend 10 hours, saya punya job ini ya, punya job itu, maybe they have to look themselves in front of the mirror gitu ya. Seperti lagunya Michael Jackson Start from the mirror. Wanna make a change, take a look at yourself from the mirror gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau saya bilang defensif atau enterprising, menurut saya waktu sih. Ya, sama disiplin gak sih? Kayak sebenarnya mau gak sih buat dia luangin jadi waktunya? I think they are 24 hour in a day ya. Jadi tidak ada bekerja itu 8 jam, 10 jam ya. Tidur 8 jam ya, masih muda, tidur 7 jam, 6 jam mah enough lah. Ya, masih ada waktu 8 jam lebih lagi sebetulnya. Jadi what do you do with your time? Apa yang kamu lakukan dengan waktu kamu? Kalau kamu aja nggak bisa disiplin dengan waktu kamu, kenapa I have to trust you with the bigger things gitu loh. Kira-kira sih begitu. Nah, sebenarnya yang tadi jadi menarik, banyak malahan di luar sana yang belum spend waktu di atas 10 jam lah. Tapi dia udah, kalau tadi saran Pak Dodi, kalau memang belum bisa komit untuk 10 jam, ya at least jadi defensif ya, itu ikut reksadana atau anything lah yang maksudnya lebih autopilot gitu. Tapi di luar sana belum tahu apa udah ikut-ikut teman, ikut FOMO. Nah, menurut Pak Dodi itu kenapa tuh kayak gitu? Ya karena dalam bayangannya mereka belum punya, menurut saya ya, belum punya mindset investasi yang benar ya. Mereka nganggap kalau yang namanya investasi itu untuk cari cuan secara cepat. Nah itu dalam mindsetnya mereka. Padahal kalau semua kita tahu kalau mau cari cuan cepat ya dengan kerja, bukan dengan investasi. Karena kalau investasi itu cara, kalau menurut saya ya, ini juga jadi tag juga di channel saya, cara pelan namun pasti untuk kaya. Kalau misalnya seperti Pak Kris gitu ya, punya bisnis ataupun punya usaha apa yang pasti saya rasa untung 12% per tahun seperti di indeks gitu ya, itu mungkin untung yang kecil kalau memang punya bisnis yang bisa generate laba yang besar ya setiap tahunnya ya. 12% menurut saya cukup kecil lah. Apalagi kalau misalnya content creator gitu ya, ataupun siapa gitu ya, selebgram yang mungkin modalnya cuman muka aja, cuman ngomong, itu bisa generate banyak hasil gitu ya. ROE-nya bisa tinggi banget. Nah itu kalau menurut saya ya, mereka merasa kalau ini loh cara yang sukses, dan mereka kadang-kadang hanya mau menerima fakta kalau invest di satu saham itu bisa naik sampai ribuan persen atau ratusan persen dalam waktu singkat gitu ya. Padahal fakta yang lainnya yang nyangkut di atas
Itu juga banyak, tapi mungkin orang nggak expose gitu ya karena malu gitu di sosial media. Nah itu yang menurut saya menyebabkan mereka itu ikut-ikutan dan mereka merasa selalu ada jalan pintas untuk segala macam hal. Padahal kalau kita bicara mie instan aja kan nggak instan-instan banget kan. Kita harus minyak, kita harus potong bumbunya, terus kita ini kan. Nah, mie instan itu prosesnya panjang di pabrik. Benar, prosesnya juga panjang di pabrik kalau bicara proses. Nah, satu lagi yang mau saya tambahkan yang terkait dengan yang instan-instan tadi, kadang-kadang ketika kita memberikan nasihat ya, khususnya memang mungkin case-nya bukan yang saham, case-nya yang investasi bodong dan sebagainya. Mereka itu tutup telinga, jadi mereka itu merasa kalau mereka tuh punya halusinasi sendiri akan sesuatu ya, akan return dan sebagainya. Anak milenial ngomongnya halu. Bukan milenial lagi loh, zilenial. Zilenial. Yang 2000 up. Zilenial tuh apa ya? 90-an tuh ya. Kalau sebenarnya enggak baik untuk mengkategorikan manusia itu milenial, zilenial, boomer itu sebenarnya enggak baik because karena kita udah kategori udah di kita juga menghibur diri lah, tapi sebenarnya enggak baik karena stereotip sebenarnya itu akan menciptakan stereotip bahwa labeling. If you are millennial you have to act certain way, if you are zilenial you have to act certain way and so on. Padahal at the end of the day we have 2 eyes, 1 nose, 1 mouth, 2 ears. Jadi apa bedanya antara boomers, zilenial maupun milenial? Terlepas dari apapun itu, ada satu quote yang saya suka banget dari Warren Buffett ya, bukan soal investasi tapi it doesn't matter how much money you have, it doesn't matter how much time you have, you only have 1 body and 1 mind. Jadi kamu hanya punya 1 badan dan 1 pikiran, itu yang you have to take care all your life. You bisa beli mungkin mobil bisa dalam hidup kamu bisa beli 3-4, tapi kamu cuma punya satu badan dan 1 pikiran. It is very negative atau bahkan bisa dikatakan disgraceful ya kalau kita menerima stereotype bahwa certain age has to act certain way. I think that's not right, itu just nggak benar. Tapi kalau soal investasi ya, ini mungkin saya tambahkan sedikit. Sebenarnya investasi banyak sekali orang nggak sadar ya. Yang kalau orang bicara investasi, pertama kali biasa mereka mikir apa? Finance, matematika. Benar. Padahal sebenarnya yang paling penting itu prinsip sama mindset dulu. Karena yang terjadi adalah ketika orang masuk ke dunia investasi, mau Anda bisa defensif, Anda bisa enterprising, Anda akan berhadapan dengan Anda sendiri. Dan problemnya itu sama. Bedanya defensif apa? Mungkin karena defensif kita itu mengurangin kita punya decision. Sehingga kemungkinan untuk bisa dapat kesalahan, buat keputusan yang salah, itu lebih kecil. Nah tapi gimana pun jangan punya pikiran bahwa defensif itu lebih mudah. Enggak. Baik Anda defensif, Anda enterprising, dua-duanya komitmen kita itu kita harus serius gitu loh. Orang yang defensif itu bukan berarti dia itu ya udah kita bisa santai gitu, lebih santai. Cuma waktu kita melakukan review, ketika kita melakukan keputusan investasi itu juga harus serius. Dan memang kita agak kalau orang defensif mungkin kalau bisa saya bilang mungkin setahun bisa 4-5 kali dia buat keputusan. Enterprising mungkin bisa 2 bulan 3 bulan gitu. Nah tapi ketika kita buat keputusan itu harus intens, seintens mungkin. Jadi kalau misalnya 10 jam, ya 10 jam itu harus serius. Gak bisa bilang, 10 jam, saya defensif, saya santai gitu. Karena tetap aja komitmen investasi itu adalah musuh terbesar itu kita diri sendiri. Psikologi kita sih. Jadi saya rasa, dan godaan itu sama sih. Godaan itu kayak misalnya FOMO, itu datang juga. Anda defensif atau enterprise, sama juga gitu. Bisa aja malah jadi ikut-ikutan walaupun kesannya gimana bisa gitu juga. Banyak kok orang yang udah usia 50-an hilang duit di investasi bodong yang sangat dilihat sekilas saja udah tahu bodong, tapi masih ada orang yang seharusnya sudah mateng. Cukup banyak malah. Cukup banyak. Ada pattern. Itu statement yang kita istilahnya bahasanya halus lah ya. Mungkin bahasa yang benar mungkin terlalu banyak. Saya harusnya seseorang yang udah usia 50-an harusnya
bukan hanya mateng secara halaria, tapi harusnya mateng secara pemikiran juga masih bisa terjebak kepada scam-scam yang sangat tidak masuk akal sebetulnya. Anda hanya perlu modal Google kok buat tahu itu sebenarnya scam. So sekali lagi ya, at the end of the day you have only one body and one mind. That's what it's all about itu loh. Bahkan ya kalau dicerita misalnya ya udah kalau defensif pilihnya koperasi aja atau misalnya reksadana apa. Tapi anyway itu pun juga harus di-assess ya. Benar. Jadi walaupun kita misalnya defensif yang kayak tadi Pak Kris bilang sebenarnya harus dicek juga ya kan. Ya mungkin di sana ada lah ya kasus yang koperasinya ya reksadananya juga gitu lah, ada yang kasus lah baik reksadana ataupun koperasi. Nah ini yang sebenarnya perlu kita ditekankan ya berarti ya, maksudnya buat teman-teman yang nonton nih, jadi mau defensif atau enterprising tetap harus komit ya, jadi yang kayak serius. Tadi harus serius. Jadi ya kayak tadi Pak Kris bilang tekannya harus intens tuh dilihat, mau pilih reksadana atau mau itu ya tetap harus diliatin benar-benar gitu sih. Nah, sekarang kita coba lanjut nih. Kalau misalnya nih, kalau kan tadi ini berdasarkan jam doang. Tapi kalau secara misalnya kita mau fokus nih belajar investasi enterprising gitu. Kira-kira berapa sektor sih yang oke gitu? Maksudnya harus dikuasain buat teman-teman. Misalnya udah oke lah, misalnya 10 jam ke atas dia udah bisa komit. Tapi kalau misalnya dia cuma paham bank atau misalnya cuma paham satu industri tertentu, apakah udah bisa dibilang enterprising? Atau enggak? Mungkin dari Pak John dulu. Jangan dari gua terus. Ayo, siapa yang mau jawab? Opini gua is jalan tol. Ya udah kalau gitu. Very straightforward and very strong. Jadi nanti yang lain jadi tenggelam. Tapi gak usah bayar kan jalan tolnya. Free pass. Ya udah lah, bayar lah. Bayar 2 kali buku. Enggak apa-apa. Opini silakan. Kalau gitu cuy. Kalau pada nggak harus enterprising deh, sebagai investor misalnya udah mulai serius nih, dia mau serius. Oke, kita mau belajar nih, tapi at least sampai tahap mana sih dia belajar terus, berapa sektor kira-kira? Ya, kalau mengacu apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, ya dia kan ada terms yang namanya circle of competence. Yang terkadang saya pun juga dalam proses ya ke sana, kita kadang-kadang merasa tahu suatu sektor atau suatu suatu bidang tertentu, tapi ternyata kita tidak tahu. Nah itu yang menurut saya perlu wisdom untuk membedakan ya. Kita tahu atau tidak tahu. Kalau dari pengalaman saya pribadi, kalau seandainya kita memaksakan untuk masuk ke yang kita tidak tahu, ujung-ujungnya malah mudah lepas dari portofolio karena ada goncangan kiri kanan ataupun naik sedikit, ketakutan turun lagi atau gimana. Kalau kita nggak benar-benar tahu, itu pengalaman saya yang saya pun juga masih berproses sampai sekarang ya. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya yang perlu dipahami itu ya, yang paling gampang ya itu ya sektor banking. Menurut saya cukup mudah untuk dipahami, baik bagi pemula di bidang apapun dia bekerja. Consumer goods juga sama. Menurut saya juga beberapa consumer goods memang ada yang kompleks ya, tapi rata-rata consumer goods saya rasa mudah untuk dipahami. Dan satu sektor di mana kita bekerja. Kalau saya kan di area teknik sipil, jadi ada properti yang saya bisa pahami, kontraktor, kemudian yang related to property, misalnya semen ataupun mungkin yang jual produk-produk yang kaitan sama properti, misalnya saniter atau apapun, kita bisa mulai dari situ dulu gitu ya. Jadi menurut saya 3 sektor aja sudah bisa untuk kita mulai start. Bahkan saya sempat dengar Pak John sharing ya. Dulu kan Pak John cuma sektor banking aja. Saya ingat itu. Jadi muter-muternya di satu aja dan bisa-bisa aja jadi sukses di satu sektor aja gitu. Kalau menurut saya. Kalau Pak Kris gimana Pak Kris? Saya lebih ke sebenarnya pertama kalau saya sendiri, saya mulai dulu dengan yang paling dekat. Paling dekat itu lingkungan kerja dulu ya. Lingkungan kerja, karena sebelum masuk perusahaan kan harus ada business sense dulu ya. Saya tuh suka ketemu ya paling dekat orang tua saya lah, tanya soal bisnis, logikanya bisnis seperti apa dulu. Nah begitu kita udah ngerti kan masuk ke tempat kerja kita. Kita kerja itu jangan apatis, jangan cuma kerja doang. Kita harus mikir, saya kerja di perusahaan ini kira-kira perusahaan ini kerjanya apa? Gimana perusahaannya make money? Kalau orang-orang yang bekerja di perusahaan terbuka itu lebih enak lagi kan. Iya. Saya dulu itu pekerjaan pertama saya itu di salah satu perusahaan terbuka di Singapura, sawit. Jadi saya itu mungkin setiap kali laporan keuangan keluar, saya lihat itu
Nah, karena kita di dalam, jadi kita ada satu edge ya, sesuatu yang mungkin kita tahu dibanding orang-orang nggak kerja di industri sawit itu. Nah, kemudian saya dipindahkan ke divisi kapal. Divisi kapal, mulai saya melihat kapal. Jadi sebenarnya saya mulai dengan sawit dengan kapal dulu. Ya. Dan memang tadi yang saya dari Pak Dodi bilang, kalau kita punya kalau tempat kerja kita itu sumber yang paling enak. Karena bukan saja internal, eksternal juga ya. Kita kan ada data juga kira-kira kompetitor itu seperti apa gitu. Pricingnya seperti apa, dinamikanya seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kalau defensif itu terkadang kita nggak usah langsung masuk ke sektor dulu ya. Kadang biasanya tools pertama itu saya selalu sarankan sebenarnya reksadana dulu. Karena reksadana yang fee-nya rendah ya. Reksadana yang fee-nya rendah ya kita bisa masukin dulu tanpa komit ke sektor-sektor tertentu. Karena sebenarnya resikonya di pasar saham, bukan resiko beli saham salah. Resikonya adalah tidak cukup exposure ke dalam investasi. Makanya reksadana dulu, baru pelan-pelan kita yakin, baru masukin, tambahin ya, reksadana plus 1 saham, 2 saham. Dan saya rasa dalam 2-3 tahun, mungkin kalau orang sudah ensiklopedianya udah cukup, sudah bisa langsung ke sahamnya, tidak usah pegang reksadana lagi kalau memang sudah ada confidence di sana sih. Kalau itu dari saya sih. Oh iya. Oke nih, baru sekarang kita tanya jalan tolnya nih. Kalau jalan tolnya gimana nih Pak John? Ada pepatah mengatakan a broad with too many chef will only spoil the broth. Ya. Too many chef, too many hands only will spoil the broth. Artinya terlalu banyak koki malah akan merusak kaldunya. Ya. Ada juga kata orang, tidak semua orang itu punya bakat mengspesialisasikan diri dia. Banyak yang mengatakan jadi generalis gitu ya, umum gitu ya. Basically. Ini sekali lagi saya luruskan untuk semua influencer maupun yang lain-lain. Generalis itu tidak ada. Generalis itu adalah salah. Yang benar adalah kita harus mengspesialisasikan diri kita di satu hal. Ya, harus. Karena saya percaya Tuhan itu memberikan kepada kita semua orang ada satu talenta. Betul. Minimal satu talenta. Kalau Anda diberi satu talenta, fokus di satu. Tapi kalau Anda diberi talenta 2, 3, lakukan 2 dan 3. Itu namanya multi potentialite. Jadi sebenarnya kata yang benar itu bukan spesialisasi versus generalis ya. Spesialis versus generalis itu sebenarnya salah. Yang benar itu adalah spesialis atau multi spesialis. Artinya dia menjadi sangat hebat di satu bidang atau menjadi sangat hebat di 2 atau 3 bidang. Yang salah dimengerti orang yang jago banget sampai dia bisa melakukan di 2-3 bidang ini di persepsi orang bahwa dia itu menjadi generalis. Contohnya mungkin Pak Dodi ya kan. Bisa spesialisasi mungkin panggilan utamanya dosen ya, tapi masih diberikan talenta untuk sedikit melihat bisnis sehingga bisa berinvestasi. Diberikan kreator ya juga. Dia juga memanfaatkan talenta dia mengajar sebagai content creator. Jadi Pak Dodi ini bukan generalis. Saya melihat Pak Dodi seperti bisa menspesialisasikan bisa diri dia di gitu. 2 atau 3 hal seperti itu. Jadi itu pertama yang harus diketahui dulu. Tapi untuk berevolusi menjadi multi spesialis, Anda harus spesialis di satu hal dulu. Benar. Kalau belum ada satu hal yang benar-benar Anda jago, jangan masuk ke dalam 2 atau 3 hal. Sama seperti halnya dengan saham. Ya, kalau untuk investor yang benar-benar pemula, saya saranin jangan milih saham sendiri dulu. Mungkin pakai saja platform beli reksadana yang sudah resmi dan legal terdaftar oleh OJK. Beli saja reksadana indeks dan beli hanya ketika mereka mungkin koreksi 5% lebih. Beli saja sekitar situ aja, lakukan secara konsisten 2-3 tahun pertama. Seharusnya Anda bisa make 15%, 20% setahun bisa. Tapi kuncinya adalah Anda beli ketika reksadana indeks tersebut koreksi 5% atau mungkin 10% seperti itu. Jangan beli ketika dia
naik, malah kita harus beli banyak ketika dia koreksi. Kalau naik terus gimana, John? Oh, kalau naik terus ya mungkin ekonomi membaik semuanya kan. Ya itu tentunya kita tidak bisa. Nah itulah seni. Jadi sebenarnya ya kalau memang kita tahannya buat lama banget ya enggak apa-apa beli ketika naik sedikit. Cuman kan secara probabilitas kita sama-sama tahu bahwa pasar itu tidak mungkin tidak ada koreksi. Biasanya dalam 1-2 tahun itu pasti ada koreksi besar satu kali. Nah, ketika terjadi koreksi besar tersebut, mungkin 6 bulan sekali kita bisa push uang dengan cukup besar. Jadi ini juga kritik lagi buat influencer ya. DCA per bulan itu sebenarnya salah. Yang benar tuh dikumpulin uangnya, dikumpulin ketika melihat melihat ada koreksi yang lumayan ya. 5%, 10% untuk reksadana index. I think that's a good 5%. That's a good time to buy. Ya. Tapi tahu koreksinya kapan bisa gak? Apakah dengan garis atau? Nggak perlu. Kenapa? Hidup terlalu pendek untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting. Ya. Hidup harus kita nikmati. Mending pakai waktunya untuk belajar, makan enak, ya tidur enak. Itu lebih penting daripada melihat hal-hal yang menurut saya timing the time gitu ya. Time is too beautiful to be timed. Waktu itu terlalu indah untuk diukur. Karena waktu itu adalah karunia Tuhan yang tidak akan pernah balik. Kira-kira begitu. Priceless ya. Bukan priceless, you cannot buy time. That's why you don't have to time. Ya, jadi mending absensi kantor saya buang semua. Jadi maksud saya daripada sibuk begitu, mending fokus saja di pekerjaan sehari-hari. Simpen saja uangnya. Setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali ketika dilihat ada koreksi yang lumayan di reksadana indeks ya, yang dikelola secara pasif, beli saja dengan jumlah yang cukup signifikan. Nah, kalau apa itu reksadana indeks, nonton channel Pak Dodi. Beda dengan reksadana biasa gitu ya. Nontonnya itu. Jadi spesialis di situ dulu, spesialis di bargain hunter reksadana indeks untuk pemula ya, spesialis di situ. Nah, kalau kamu sudah nyaman di situ, udah berjalan 1-2 tahun melihat hasilnya lumayan begitu ya, barulah kita jadi misalnya lebih serius lagi gitu kan. Kita milih saham sendiri gitu ya Pak Dodi ya. Mungkin milih sahamnya ya panjang sekali kalau mau tahu ilmu yang komplit ya. Kalau short answer-nya subscribing. Kira-kira begitu. Jadi karena kalau long answer-nya itu terlalu panjang untuk dijelasin di sini karena kita menjelasin stock picking kita satu emiten aja mungkin bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. 6 jam. Ya, what I mean is kalau pemula yang baru mulai tidak harus maksa diri untuk stock picking sendiri. Beliklah, jadilah spesialis di reksadana index because I think that is the best option for pemula yang masih belajar. Setelah Anda matangkan diri di sana, belajar menikmati fluktuasinya, belajar menahan diri daripada godaan-godaan yang tidak logis begitu ya. Setelah 1-2 tahun udah lebih matang lah istilahnya. Dan Anda juga udah latihan ya, manage money yourself. Barulah kita mulai belajar stock picking sendiri begitu. Seperti itu kira-kira. Long answer-nya bisa gimana cara kita milih one stock atau two stock di antara 600 700 stocks like that kan. Wah itu bisa panjang banget bahasnya, tapi I think that's not the point of today podcast. Seperti itu. Short answer-nya subscribing nanti.